Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rawansyam, NIM 18310400020. Di sini saya akan memaparkan materi dari PPT pada mata kuliah metodologi penelitian dasar dengan materi populasi dan sampel. Nah, yang pertama itu populasi dan sampel. Ada 6 bagian. Yang pertama itu populasi, kedua sampel, yang ketiga teknik sampling, yang keempat menentukan ukuran sampel, yang kelima contoh menentukan ukuran sampel, yang keenam cara mengambil anggota sampel. Yang pertama populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, peneliti bisa menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya dapat diperoleh untuk populasi. Selanjutnya itu teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling terbagi menjadi dua. Yang pertama probability sampling dan yang kedua non probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi yang dipilih menjadi anggota sampel. Yang pertama itu bagian A, simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Teknik ini dilakukan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan bersastra secara proporsional. Kemudian disproportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang selanjutnya cluster sampling atau area sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara atau provinsi atau kabupaten. Selanjutnya itu non probability sampling. Non probability sampling merupakan teknik pengumpulan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Non probability sampling terbagi menjadi 6. Yang pertama memiliki 6 macam. Yang pertama itu sampling sistematis. Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sedangkan sampling kuota, teknik penentuan sampel dan populasi mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang ketiga, sampling insidental. Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Yang ketiga
yang keempat yaitu sampling purposive. Sampling purposive, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kemudian sampling jenuh, teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Selanjutnya yang terakhir yaitu snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula kecil kemudian membesar. Selanjutnya itu menentukan ukuran sampel. Di sini menentukan ukuran sampel. Berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian? Nah, jawabannya yaitu tergantung. Yang pertama itu tergantung pada tingkat ketelitian atas kesalahan yang dikehendaki. Yang kedua, tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sering bergantung pada sumber dana, waktu dan tenaga yang terdesa. Selanjutnya itu makin besar tingkat kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. Yang terakhir itu semakin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber data. Caranya itu adalah Awesome slide. Ini adalah rumus. Rumus ini berdasarkan rumus tersebut dapat dihitung jumlah sampel dari populasi mulai dari 10 sampai dengan 1 juta. Dari tabel 4.1 terlihat bahwa makin besar taraf kesalahan, maka akan semakin kecil ukuran sampel. Sebagai contoh, untuk populasi 1000, untuk taraf kesalahan 1%, jumlah sampelnya sama dengan 399. Untuk taraf kesalahan 5%, jumlah sampelnya itu sama dengan 258. Dan untuk taraf kesalahan 10%, jumlah sampelnya itu 213. Kemudian menentukan jumlah anggota sampel. Dengan menggunakan homogram Harry-King. Dalam nomogram Harry-King tersebut, jumlah populasi maksimum 2000 dengan taraf kesalahan yang bervariasi mulai dari 0,3% sampai dengan 15%. Dan faktor menggali yang disesuaikan dengan taraf kesalahan yang ditentukan. Kemudian contoh menentukan ukuran sampel. Nah, contoh menentukan ukuran sampel yang pertama adalah akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat itu terdiri dari 1000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan S1 sama dengan 50, sarjana muda sama dengan 300, SMK sama dengan 500, SMP sama dengan 100, dan SD sama dengan 50. Dalam kurung populasi berstrata. Dengan melihat tabel di samping, tabel 51, jumlah populasi sama dengan 1000, kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya sama dengan 258. Karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata. Stratanya ditentukan menurut jenjang pendidikan. Dengan demikian, masing-masing sampel untuk tingkat pendidikan harus proporsional sesuai dengan populasi
berdasarkan perhitungan dengan cara berikut. Ini jumlah sampel untuk kelompok S1. Bisa dilihat pada gambar. S1 sama dengan 50 per 1000 kali 258 sama dengan 12,90 sama dengan 13. SM sama dengan 300 per 1000 kali 258 sama dengan 77,40 sama dengan 78. SMK 500 per 100 per 1000 dikali 258 sama dengan 179,0 sama dengan 129. SMP 100 per 1000 dikali 258 sama dengan 25,8 sama dengan 26. SD 50 per 1000 dikali 258 sama dengan 12,90 sama dengan 13. Jadi jumlah total yaitu 259. Nah, kemudian saran-saran untuk saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian rescore dalam buku. Nah, yang pertama itu ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori, misalnya pria atau wanita, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Kemudian bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat atau korelasi atau regresi ganda misalnya, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 independen ditambah dependen, maka jumlah anggota sampel sama dengan 10 kali 5 sama dengan 50. Yang terakhir yaitu untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. Nah, yang terakhir yaitu cara mengambil anggota sampel. Pengambilan sampel dengan random sampling atau secara acak terbagi antara yaitu yang pertama bilangan random, yang kedua bisa dengan komputer, yang terakhir bisa dengan undian. Baik, itu tadi pemaparan materi dari PowerPoint saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.